abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum kita menginjak kepada materi selanjutnya, alangkah baiknya kita mengulang pelajaran yang telah lalu tentang amar kaidah amar. Pengertian amar dan kaidah amar. Pengertian amar adalah amar secara bahasa adalah perintah, kemudian secara istilahnya talabul fi'li minal ala ilal adna. Tuntutan untuk mengerjakan dari atasan dari Allah kepada bawahan kepada hambanya. Kemudian kaidah-kaidahnya juga ada dengan al-aslu fil amri lil wujub. Asal dalam perintah itu adalah menunjukkan wajib. Itu. Kita menginjak kepada materi selanjutnya tentang nahyu. Nahyu secara bahasa adalah al-man'u, mencegah, melarang. Ya, secara istilahnya adalah talabut tarki min ala ilal adna. Talabut tarki, tuntutan untuk melarang, mencegah dari Allah, dari atasan ilal adna kepada bawahan, kepada hambanya. Sigoh itu ada sigoh itu bentuk ya, bentuk-bentuk nahyu. Sekarang bentuk nahyu itu ada 5. Yang pertama fi'il mudhari yang jazm oleh nahyah, larangan. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 11 ya, la tufsidu fil ardh. Janganlah, la di sini la nahyah, la tufsidu, janganlah kalian berbuat kerusakan. Tufsidu fil ardh, di muka bumi. Kita tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi. Kita tidak boleh berkelahi, tidak boleh tawuran, tidak boleh berselisih, bertengkar, kemudian tidak boleh merusak lingkungan dan sebagainya ya. Kemudian sigoh nahyu, larangan. Yang kedua adalah isim fi'il amal, isim fi'il yang bermakna larangan. Contohnya kaqaulihil mu'allim li talib. Contohnya seorang guru, seorang ustadz melarang kepada siswanya, kepada santrinya. Kalau dalam bahasa Arab, soh itu bermakna uskut, artinya diamlah, diam, gitu. Kemudian maknanya itu adalah la taf'al, jangan kamu lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sigoh nahyu yang ketiga, lafaz yang secara jelas menggunakan lafaz nahyu. Kita dilihat di sini ya. Wa yanha 'anil fahsya wal munkar al-hal ayat 90, dan cegahlah dan laranglah 'anil fahsya, dari perbuatan fahsya, perbuatan keji, wal munkar, dan kemungkaran. Perbedaannya apa fahsya dan keji? Apa munkar? Fahsya itu, perbuatan keji itu dilakukan secara sendiri. Kalau munkar itu dilakukan secara berkelompok, secara banyak gitu ya. Perbuatan dosa yang secara berkelompok itu namanya fahsya. Munkar. Kalau fahsya itu secara misalkan individu. Oke, selanjutnya sigoh nahyu yang keempat, nahyu bermakna amar, larangan tapi bermakna perintah. Contohnya wadzaru zahirul ismi wa batinah, dan tinggalkanlah dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu dalam surat Al-An'am ayat 20. Kemudian lafaz sigoh nahyu yang kelima, lafaz yang menunjukkan untuk menjauhi. Contohnya istadibu kasir minadh-dhann. Istadibu, jauhi oleh kalian. Ini maknanya untuk menjauhi ya. Istadibu, jauhi oleh kalian minadh-dhann, dari perbuatan buruk sangka. Ya, prasangka yang tidak baik itu harus dijauhi. Prasangka yang kepada Allah yang tidak baik jauhi, prasangka kepada orang lain buruk sangka dijauhi gitu ya. Kemudian itu sigoh atau bentuk-bentuk nahyu yang 5. Kemudian nanti bisa lihat di sini ya, di sarwam. Kemudian makna nahyu ditemukan oleh para ulama usul fikih. Di antaranya yang pertama bermakna karohah itu menunjukkan kebencian. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah 267, janganlah kamu memilih yang buruk-buruk. Kita tidak boleh dilarang memilih yang buruk-buruk. Kemudian misalkan kita mencuri itu buruk, kita nafkahkan gitu ya. Lalu kamu menafkahkannya daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Kita tidak boleh mencari nafkah dari harta haram gitu ya.
mencuri dan sebagainya, korupsi, kemudian dari merampok dan sebagainya. Kemudian makna nahyi selanjutnya yang kedua adab, tentang adab ya. Jangan kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Kemudian yang ketiga meremehkan sesuatu yang dilarang. Kita tidak boleh meremehkan dosa, menganggap remeh dosa yang kecil ya. Karena yang kecil lama-lama akan menjadi bukit, menjadi besar, menjadi gunung gitu ya. Makanya gitu ya. Yang keempat, makna nahyi yang keempat adalah memberikan peringatan gitu ya. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam gitu. Wa tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam surat Al-Imran ayat 102. Jangan kamu meninggal dalam keadaan berserah diri dalam keadaan Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian 5, menjelaskan akibat. Jangan kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah, berjihad di jalan Allah itu mati. Kematian sia-sia. Mati yang sia-sia itu tawuran yang di sekolah membela hanya sekolahnya saja. Tapi kalau kita berjuang, berjihad di jalan agama Allah, di jalan Islam, maka matinya itu tidak sia-sia, melainkan matinya itu mendapatkan ridho dari Allah. Mati itu mati mulia, gitu ya. Kemudian ta'is, menunjukkan keputusasaan. Nihai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Itu ta'is, keputusasaan. Ya. Kemudian yang ketujuh, makna nahyu, larangan, memberikan petunjuk untuk lebih hati-hati dengan cara meninggalkan. Contohnya di dalam surat Al-Maidah ayat 101, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada Nabi hal-hal yang jika diterangkan kepadamu itu menyusahkan kamu, gitu ya. Jangan mempersulit, karena adinu yusrun, agama itu mudah. Jangan mempersulit gitu. Yang mempersulit itu diri kita sendiri, malasnya itu ya. Kemudian makna nahyu selanjutnya yang ke-8, doa tentang permohonan ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Itu yang terakhir, ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami, gitu kan, jika kami lupa atau bersalah. Ya Rabb kami juga janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Rabb, janganlah engkau pikulkan kepada kami yang tak sanggup kami memikulnya. Lain kau lifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak memberikan beban yang berat kecuali hambanya itu bisa memikulnya. Kemudian yang ke-9, makna nahyu yang ke-9, iltimas tentang permohonan yang sebanding, gitu ya. Ini tentang kisah Musa kepada Harun untuk berdakwah kepada Firaun, gantikanlah kepada Bani Israel, gantikanlah aku dalam pemimpin kamu dan perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan, gitu ya. Maunya itu agak menentang ya, atau menyembah lembu. Kemudian 10, Safakoh, takut. Ayahnya berkata, hai anakku, di dalam surat Yusuf ya, ini tentang kisah Nabi Yusuf, janganlah kamu ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakan, makar itu untuk membinasakan, memulihkan, gitu ya. Ini tentang kisah Yusuf pada saudara-saudaranya yang 12 orang itu ya. Kemudian makna nahyu yang 11, ikhtinas, memberikan rasa aman. La tahzan innallaha ma'ana, dalam surat At-Taubah ayat 40. La tahzan, jangan kamu bersedih, jangan kamu berduka cita. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kamu. Tahdid, ancaman, la tuti amri, jangan engkau taati perintahku. Maksudnya kalau kita perintah dari orang tua kita atau pemerintahan, kalau kita berbuat memerintahkan kepada kita kemungkaran, kemaksiatan, maka tidak boleh diikuti. Kemudian kaidah-kaidah nahyu. Yang pertama, kaidah nahyu yang pertama, kaidah asal pada nahyu ya. Al-aslu fin nahyi, al-aslu fin nahyi lit tahrim. Al-aslu fin nahyi lit tahrim. Baca ulang-ulang ya kalau ya. Al-aslu asal fin nahyi pada dalam larangan itu lit tahrim, menunjukkan haram. Jadi asalnya itu tentang larangan itu pada dasarnya menunjukkan haram, gitu ya. Contohnya di dalam surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya
Zina itu adalah perbuatan keji, gitu ya, dan suatu jalan yang buruk. Itu ayat tersebut menunjukkan terdapat larangan la taqrab, gitu ya. Itu lanahiyah, janganlah. Kemudian kaidah kebalikan nahyu. Yang kedua kaidah kebalikan nahyu, larangan. An-nahyu an-syai' amrun bididdihi. Jadi larangan terhadap sesuatu adalah perintah dari kebalikannya. Ini sama dengan kaidah an-nahyu an-syai' amrun bi ahad ad-dali. Jadi larangan dari sesuatu berarti perintah dari salah satu kebalikannya. Jadi contohnya kayak tadi ya, janganlah kamu duduk di rumah, artinya tidak diperintahkan untuk duduk di seluruh tempat. Kemudian di dalam Al-Quran juga contohnya la taqrabuz zina tadi ya, janganlah kalian mendekati zina, artinya perintahnya apa? Untuk menjauhi zina, gitu. Paham ya? Paham. Kemudian yang ketiga, kaidah nahyu yang mutlak. Nahyu al-mutlaq yang tadi dalam fi jami'il azminah. Kemudian nahyu larangan yang bersifat mutlak menunjukkan berlangsungnya setiap saat, gitu ya. Contohnya jadi mengandung kemafsadatan, sedangkan menjauhi kemafsadatan harus dilakukan selamanya. Menjauhi kerusakan itu harus dijauhi selamanya. Misalnya ini seorang mengatakan jangan kamu mendekati singa, gitu ya, artinya kamu tidak boleh janganlah kamu mendekati zina, perintahnya itu menjauhi singa itu selama-lamanya, gitu ya. Di dalam Al-Quran, contoh dalam Al-Quran ya, manusia dilarang apa? Untuk dilarang berbuat musyrik, kemudian menyembah berhala ya, menyekutukan Allah, musyrik itu, mencuri, korupsi, mengambil hak yang bukan milik kita berupa apa saja barangnya, kemudian berbohong, berbuat kerusakan dan sebagainya, berpacaran, gitu ya. Jadi kaidah itu mutlak dilarang dan berdosa jika melakukannya, gitu. Maka hal tersebut menunjukkan untuk ditinggalkan seluruh waktunya semuanya, gitu ya. Kaidah fasad yang keempat, kaidah fasadnya nahyu dalam ibadah. An-nahyu yadullu ala fasadi manhi anhu fi ibadatin. Nahyu itu menunjukkan rusaknya yang dilarang dalam ibadah, gitu. Jadi rusaknya yang dilarang pada ibadah itu jika yang dilarang adalah perbuatan itu sendiri, seperti larangan orang yang haid untuk sholat. Jadi orang wanita yang haid itu dilarang sholat, dilarang saum, gitu ya. Jadi itu hadiah mungkin ya, jadi enak ya, wanita mah ada liburnya, sholatnya, saumnya, jadi tidak boleh. Maka kalau kita wanita yang haid kemudian saum itu berdosa, tidak boleh. Adapun jika dilarang adalah perkara yang luar amrul kharij, ibadah maka ibadah itu tidak rusak. Seperti larangan Nabi SAW tentang kita sholat di kandang unta. Nabi melarang kita sholat di kandang unta. Wala tusallu fi a'tanil ibil. Jangan kalian sholat di kandang unta. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi tersebut. Kaidah yang kelima, kaidah tentang fasadnya nahyu dalam muamalah, jual beli misalkan ya. An-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu fil uqud. Jadi lalu atau larang itu menunjukkan rusaknya yang dilarang dalam muamalah. Rusaknya yang dilarang adalah akad, misalkan. Akad itu kesepakatan, perjanjian. Jika larangan kembali kepada akad itu sendiri, bukan kepada sesuatu yang di luar itu, amun seperti jual beli janin pada perut hewan misalkan ya, karena larangan itu dikembalikan kepada jenis barang yang dibelinya, gitu. Seperti Nabi Muhammad SAW melarang, Nabi SAW melarang an bai' al-malaki. Jadi Nabi SAW melarang jual beli janin dalam kandungan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi makna fasad itu adalah makna bahwa ibadah tersebut tidak dibalas serta tidak terbebas dari tanggung jawab. Ini rusak, tidak diterima. Yang terakhir ya, macam-macam larangan dalam Islam. Di sini dijelaskan ada 4 saja, 4 larangan dalam Islam. Yang pertama larangan terhadap zat perbuatannya. Contohnya apa? Contohnya yang bersifat mendrawi ya, tentang zina, gitu ya, seperti minum khamr, mencuri dan sebagainya. Jadi zatnya yang perbuatannya. Kemudian yang bersifat syar'i seperti orang yang haid tadi dilarang sholat, gitu ya. Kemudian yang kedua, larangan terhadap bagian dari perbuatan seperti jual beli hewan yang masih ada dalam kandungan, itu tidak boleh. Ya. Nah, jadi
Sedangkan rukun akad yang lainnya ada 3, yaitu aqid, penjual dan membeli, ma'qud alaih, maksud akad, dan sighah, bentuk akad. Yang ketiga, larangan terhadap sifat yang lazim yang biasa, seperti siam sahur pada 2 hari raya. Kita dilarang untuk sahur atau puasa pada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, itu tidak boleh kita. Makanya harus makan, buka. Yang keempat, larangan terhadap sifat yang tidak lazim, yang tidak biasa, seperti jual beli setelah dikumandangkan azan Jumat. Jadi ketika azan Jumat itu harus tinggalkan semua jual beli. Apa saja aktivitas, apa saja harus kita pergi ke masjid untuk sholat Jumat untuk laki-laki, ya. Kalau wanita tidak boleh, anak kecil tidak boleh. Nah kemudian ketika setelah azan Jumat, sholat Jumat beres, peribadahan sholat Jumat beres, maka bertebaranlah kami di muka bumi. Artinya silakan usaha lagi, jual beli lagi dan sebagainya, aktivitas yang lainnya. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti sebutkan jelaskan pengertian nahyu secara bahasa dan istilah, kemudian sebutkan juga kaidah-kaidahnya, dari 1 sampai sekian. Baik, akhirul kalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.